Oke, di video kali ini gue tuh pengen jawab pertanyaan yang cukup menarik dari Aini. Langsung aja ke pertanyaannya. Kak, saya mau tanya, saya kan mau pindah dari LPK sebelumnya karena nggak ada job cewek sama sekali dan saya udah ngunjungin LPK yang akan saya masuk, tapi sistemnya interview dulu. Tapi kontrak kerjanya belum turun, itu gimana Kak? Dan setelah interview lulus, disuruh melakukan pembayaran 30 juta, tapi kontraknya belum turun, turun sekitar 2 bulan lagi katanya. Dan masuk di jobnya juga nggak bisa pilih, apa emang biasanya kayak gitu ya? Oke, job itu bisa milih teman-teman, apalagi kalau misalnya lu pakainya dana pribadi. Beda lagi kalau misalnya lu masuk di negeri atau di swasta yang pakai dana talangan. Karena gini ya, kan lu dibayarin bos. Ya sudah pasti lu dipilihin. Kalau lu pilih-pilih kayaknya agak kurang ajar sih ya. Tapi kan di sini konteksnya lu pakai dana pribadi dan lu harus bayar 30 juta, harusnya lu memiliki hak untuk memilih. Karena teman-teman gue yang lewat swasta yang pakai dana pribadi, mereka memilih jobnya. Nah, terus si ID juga bilang gitu, sebelumnya udah didiskusiin sama pihak LPK. Katanya job nggak bisa milih dan harus melakukan pembayaran setelah lulus Mensetsu, walaupun belum tahu dapet jobnya apa Kak. Agak-agak aneh gitu ya, belum dapet job tapi udah disuruh bayar. Kalau gua sih nggak ya, kalau gua nggak akan daftar di situ, gua akan cari lembaga lain. Gini, temen gua itu, ini dari pengalaman temen gua ya, dia daftar ke LPK yang udah SO. Nah, dia malah bayarnya itu setelah COE-nya turun. Udah interview, tapi dia bayarnya setelah COE-nya turun. Kalau dari pengalaman gue pribadi, itu gue nggak bayar sama sekali di awal. Uangnya itu gue pegang sendiri, dan itu uang untuk biaya makan, biaya hidup, biaya asrama. Bener-bener gue kelola sendiri. Terus untuk biaya pembelajaran, biaya MCU di Jepang, itu ditalangin sama pihak LPK. Dan itu dibayarkan setelah sampai di Jepang. Kelihatan ya di sini. Kayak situ kok maksa disuruh bayar 30 juta. Kenapa gitu loh. Bukannya gue jelek-jelekin lembaga atau pihak sananya, tapi silahkan memilih sendiri mana yang lebih baik. Jadi bijaklah dalam memilih LPK teman-teman, karena memang ada beberapa oknum yang tidak bijak di sana. Bisa aja manfaatkan elu, bayar dulu nanti berangkatnya. Itu menurut gua kayak pemerasan ya. Lu jadi terikat di situ. Kalau lu udah bayar mau pindah kan jadi sayang. Jadi lu nya harus pinter. Kalau lu udah kena di situ, ya emang sih oknumnya kurang ajar, tapi lu nya yang bodoh. Karena gini, untuk lu mau masuk atau enggak di sebuah LPK, lu mau bayar atau enggak, itu ada di dalam kendali lu. Tapi nanti ketika lu udah masuk di LPK, LPK mau milihin job apa untuk lu, itu di luar kendali lu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lu suka dengan hal yang seperti itu? Padahal lu bayar pakai duit lu sendiri, lu pakai dana pribadi. Kalau misalnya gua nggak akan ambil yang seperti itu. Cuman waktu itu ya, gua kan lewat yang pakai dana talangan. Jadi gua nggak akan pilih-pilih. Walaupun sebenarnya bisa memilih waktu itu. Tapi gua nggak mau memilih. Kenapa? Karena saingan gua semuanya itu juga pakai dana talangan. Kalau gua pilih-pilih, ada job nih masuk, pasti didahulukan yang nggak begitu pemilih. Oke, udah deh, gitu aja. Kalau misalnya ada yang mau diobrolin, bisa ngobrol di kolom komentar. Dan kalau ada yang ngerasa kurang setuju juga bebas ngobrol di kolom komentar. Jamete kurete arigato. Mata nih. Oh ya, satu lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman yang pengen ke Jepang juga dilancarkan prosesnya.